Baiklah sobat semuanya, sepertinya untuk pendaftaran CASN tahun 2023 ini nanti diwajibkan untuk memakai e-materai atau materai elektronik. Artinya di sini nanti untuk teman-teman pendaftaran P3K Guru, P3K Nakes, P3K Teknis maupun juga CPNS wajib menggunakan e-materai untuk nanti kita bubuhkan pada berkas-berkas yang membutuhkan materai. Dan pada video ini kita akan berbagi update informasi terbaru sekaligus mengupas kira-kira apa tujuan penggunaan e-materai dan juga berkas apa yang nanti kita berikan materai elektronik. Serta sekaligus kita akan memberikan tutorial bagaimanakah cara membuat akun e-materai, bagaimanakah cara membeli e-materai, dan bagaimana cara membubuhkan e-materai pada dokumen yang nanti kita akan gunakan di upload berkas pendaftaran CASN 2023. Bagaimanakah tutorialnya dan juga informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Jadi di sini nanti ketika kita membuat akun SSCASN nanti akan terintegrasi dengan akun kita masing-masing. Jadi seluruh pelamar membuat akun SSCASN sekaligus nanti akan terintegrasi dengan data e-materai ya. Nah di sini nanti dari akun SSCASN untuk nanti berkas-berkas yang akan kita unggah sebagai persyaratan pendaftaran CASN 2023. Untuk berkas ini nanti yang membutuhkan pembubuhan e-materai nanti kita akan bubuhkan menggunakan materai elektronik. Nah di sini adalah seperti halnya yang telah disampaikan oleh BKN sebelumnya, bahwa di sini nanti terjadi kerjasama dari BKN dan juga Panselnas ya untuk pensuksesan kegiatan penerimaan CASN tahun 2023. Jadi disiapkan untuk portal registrasi yaitu sscsnbkn.go.id, kemudian verifikasi dokumen ini nanti ada di SSCASN juga ya. Kemudian penjadwalan seleksi ini dari Simflag, kemudian pelaksanaan seleksi ini menggunakan Chat BKN, kemudian integrasi hasil ini adalah di Chat BKN, pengumuman ini memakai tanda tangan digital, kemudian pemberkasan ini berada nanti di SSCASN, kemudian penetapan nomor induk P3K ini di SIASN teman-teman. Jadi setelah nanti kita membuat akun sscsnbkn.go.id yang mana seluruh pendaftar ini nanti wajib membuat akun baru ya. Terkait tentang tutorial cara membuat akun SSCASN sudah kita berikan pada kartu video ini dan silahkan cek video sebelumnya. Nah kemudian di sini nanti setelah kita membuat akun SSCASN, kemudian nanti kan kita memilih jenis seleksi ya. Kita hanya diperkenankan memilih satu jenis seleksi, entah itu CPNS, P3K Guru maupun juga P3K Kesehatan atau P3K Tenaga Teknis. Berikutnya dari seluruh persyaratan pendaftaran dalam bentuk dokumen dari semua jenis seleksi nanti yang mensyaratkannya di sini nanti akan kita bubuhi dengan materai elektronik teman-teman. Nah kemudian kira-kira berkas apa yang biasanya dibubuhi e-materai? Nah biasanya untuk berkas pendaftaran yang dibubuhi e-materai yang pertama itulah surat lamaran ya. Nah surat lamaran itulah dibubuhi materai. Kemudian berikutnya surat-surat pernyataan, misalkan surat pernyataan tidak pindah, surat pernyataan untuk nanti pernyataan 5 poin, pernyataan 7 poin atau 3 poin dan lain sebagainya, atau persyaratan lain dari instansi yang memerlukan e-materai. Kemudian untuk tujuan dari penggunaan e-materai itu kira-kira apa? Tujuan penggunaan e-materai itu adalah demi kebaikan kita semua untuk pendaftaran CASN 2023. Supaya apa? Yaitu supaya kita semua ini nanti bisa lulus seleksi administrasi teman-teman. Seperti yang kita ketahui bahwa untuk alur pengadaan CASN 2023 baik itu P3K Guru, Nakes, Teknis maupun juga CPNS, maka di sini nanti akan melewati yaitu yang namanya seleksi administrasi. Nah, seleksi administrasi untuk masing-masing jenis seleksi, entah itu CPNS, P3K Nakes, Teknis maupun Guru itu berbeda. Namun nanti persamaannya itu adalah di sini untuk seleksi administrasi itu merupakan persyaratan supaya nanti kita bisa ikut seleksi kompetensi. Kalau misalkan CPNS itu kan nanti harus lulus seleksi administrasi, setelah itu nanti berhak untuk ikut SKD. Kalau lulus berhak ikut SKB ya. Nah ini untuk yang P3K Guru itu harus lulus seleksi administrasi, kemudian kita bisa ikut seleksi kompetensi. Kalau misalkan di seleksi administrasi ini kita tidak lulus, ini nanti kita nggak akan bisa mengikuti seleksi selanjutnya, alias kita gugur di sini teman. Nah kemudian apa kaitannya antara seleksi administrasi dengan e-materai ini? Nah
Menurut pengalaman di tahun-tahun sebelumnya, ini adalah yang disampaikan oleh BKN dan juga Pan-RB, bahwasanya dikarenakan untuk pendaftaran CASN ini dilakukan secara daring ya, atau secara online, maka di sini dari seluruh berkas-berkas yang nanti akan diverifikasi oleh tim verifikator instansi, ini teman-teman itu banyak sekali yang mengabaikan terhadap e-materai. Nah, jadi dikarenakan berkasnya dikirim secara elektronik atau secara online, mereka menggunakan satu materai tempel itu digunakan untuk beberapa berkas. Tentunya itu merupakan suatu hal yang tidak sah ya. Dikarenakan satu berkas, satu pernyataan itu kan satu materai. Jadi satu materai nggak boleh dilepas tempel untuk berkas-berkas yang lainnya. Nah, itu adalah yang pertama, untuk menghindari penggunaan materai yang berulang yang menyebabkan nantinya itu tidak lulus seleksi administrasi. Mengapa penggunaan materai berulang nggak lulus? Dikarenakan di sini nanti untuk setiap materai itu kan di sana itu ada nomor serinya ya. Jadi tim verifikator itu sangat teliti sekali apakah dari berkas satu dengan yang lain itu materai nomor serinya sama atau enggak. Kalau misalkan sama, berarti itu materai satu digunakan secara berulang. Itu yang menyebabkan tidak lulus seleksi administrasi. Makanya di sini digunakan nanti e-materai, teman. Kemudian yang kedua, ini banyak sekali teman-teman yang AB terhadap esensi dari berkas persyaratan, itu suatu hal yang sangat penting. Itu banyak juga yang tidak mau modal ya. Jadi mereka itu ada yang mengunduh materai dalam bentuk gambar atau foto dari Google atau mungkin dari apa, kemudian di-scan, kemudian ditempelkan, dibubuhkan, di-print, kemudian di-upload. Jelas itu merupakan suatu hal yang gak sah ya. Nah, ini jadi penggunaan e-materai itulah tujuannya itu, dan juga berkas yang wajib dibubuhi adalah yang lamaran, pernyataan, dan juga nanti persyaratan dari instansi yang memerlukan e-materai, teman-teman. Kemudian terkait tentang aturan penggunaan e-materai kira-kira seperti apa dasar hukumnya. Nah, di sini kita bisa cek yaitu di portal sscsnbkn.go.id. Di sini ada pengumuman yang tentunya sangat penting untuk kita semua, bahwa di sini ada implementasi materai elektronik berdasarkan surat edaran PLT Kepala BKN nomor 9 tahun 2021 tentang penggunaan materai pada dokumen seleksi CASN. Itu ada aturan dalam penggunaan materai ini. Yang pertama, wajib menggunakan materai tempel atau kertas materai yang masih baru ya, artinya belum pernah digunakan sebelumnya, atau materai bekas pakai, ini nggak boleh. Jadi wajib menggunakan materai tempel yang baru. Kemudian tidak diperkenankan menggunakan materai dalam bentuk dan ciri-cirinya ini nggak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Misalkan materai berupa hasil unduh atau hasil edit gambar dari internet atau sejenisnya. Nah, selanjutnya sebagai tindak lanjut dari surat edaran tersebut, SSCSN di tahun ini membuat kebijakan pada dokumen yang menggunakan materai akan diimplementasikan penggunaan materai secara elektronik atau e-materai yang terintegrasi dengan SSCSN dan juga Perum Peruri dalam pembubuhan materainya, teman. Selanjutnya, pembubuhan materai elektronik dapat dilakukan pada SSCSN ataupun juga website distributor atau website mitra distributor setelah dilakukannya pembelian ya. Kemudian untuk tutorial cara pembuatan akun, pembelian, dan juga pembubuhan materai, silahkan simak video ini. Untuk tata cara pembelian dan juga pembubuhan e-materai melalui website sscsnbkn.go.id di tahun 2023 melalui akun kita, itulah seperti ini, teman-teman. Untuk langkah pertama, teman-teman, di sini kita berkunjung ke Google. Di mesin pencari kita ketikkan websitenya, yaitu daftar sscsnbkn.go.id/login. Dan selanjutnya kita akan mendapatkan tampilan website SSCSN yang seperti ini. Dan selanjutnya pada halaman login ini, teman-teman, tentunya setelah kita membuat akun SSCASN, di sini nanti kita login ya. Kita login ke SSCASN 2023 dengan memasukkan nomor induk kependudukan dan juga password yang sudah kita daftarkan sebelumnya. Dan setelah itu kita klik masuk. Kemudian kita akan masuk kepada tab yang pertama, yaitu di bagian biodata. Nah, di bagian biodata di sini kita isikan data-data pribadi kita ya. Pada saat pengisian biodata kita isikan seperti yaitu di sini ada nama sesuai dengan ijazah. Kemudian untuk nama yang tertera di sini inilah nama yang diambilkan terintegrasi dari akun SSCSN yang sudah kita buat. Nah, selanjutnya di sini kalau misalkan kita punya gelar depan kita isikan. Kalau misalkan kita punya gelar belakang kita isikan. Kalau misalkan kita nggak punya gelar depan, maka di sini kita bisa beri tanda strip saja ya, sesuai dengan petunjuk yang ada di bawahnya ini. Selanjutnya di sini kita mengisikan tempat lahir, kemudian tempat lahir KTP, tempat lahir ijazah, kemudian tanggal lahir ini adalah sesuai dengan ijazah, kemudian di sini tanggal lahir sesuai dengan KTP. Ini otomatis akan terblur dikarenakan diambilkan dari data pembuatan akun SSCSN.
Kemudian kita masukkan email, kemudian kita pilih jenis kelamin kita, selanjutnya alamat pada KTP itu kita mana, kita tuliskan. Selanjutnya di sini apakah kita sedang mengikuti beasiswa atau tidak, ini kita bisa pilih salah satu ya. Kemudian di sini pada bagian jenis disabilitas, ini teman-teman akan ada pilihan. Kalau misalkan teman-teman disabilitas apa, nanti teman-teman bisa pilih salah satu. Kalau misalkan nggak disabilitas, ini kita bisa pilih non disabilitas ya. Nah, kemudian di sini alamat domisili ini kita isikan. Kemudian di sini ada alamat domisili saat ini, yaitu bertempat tinggal kita itu di mana, berisi termasuk kelurahan, kecamatan, ini maksimal 100 karakter. Kemudian kita filter, pilih provinsi, kemudian kabupaten, kemudian akun media sosial ini kita bisa tuliskan di sini. Kemudian tinggi badan berapa, status perkawinan, agama, kemudian nomor telepon dan juga nomor ponsel. Dan di sini teman perlu mencermati terkait tentang petunjuk pengisian biodata. Ini nanti kita terapkan ya sesuai dengan petunjuk yang ada di bawah ini. Kemudian setelah itu di sini kita isikan kode captcha yang muncul, kemudian kita bisa klik selanjutnya. Dan berikutnya kita akan diarahkan menuju ke halaman memilih jenis seleksi. Kemudian pada bagian ini kita memilih jenis seleksi yang kita ingin dilamar ya. Apakah itu P3K guru, P3K non guru maupun juga CPNS teman-teman. Dan setelah kita pilih, berikutnya kita klik selanjutnya ya. Dan kemudian kita akan masuk ke tab formasi, kita pilih instansi, pendidikan, lokasi, dan jabatan formasi yang akan kita lamar. Setelah pengisian selesai, di sini kita masukkan kode captcha lagi, kemudian kita klik selanjutnya. Berikutnya kita akan diarahkan menuju ke bagian pengisian riwayat. Di sini kita isikan riwayat pekerjaan kita. Setelah kita mengisi riwayat pekerjaan dengan benar, kita klik selanjutnya. Langkah berikutnya adalah kita unggah dokumen. Kita cermati, baca dulu dokumen apa saja yang diperlukan. Kemudian kita klik cek akun e-materai untuk membubuhi materai dokumen ya. Pastikan dokumen yang nanti akan kita unggah ini sudah sesuai dengan ketentuan. Selanjutnya teman-teman silahkan klik cek akun e-materai untuk membubuhi dokumen bermaterai elektronik ya. Kemudian untuk membuat akun e-materai kita klik registrasi e-materai. Kemudian kita isikan email, buat password dan juga konfirmasi password. Kemudian kita klik submit. Kemudian kita akan mendapatkan email. Nah, sekarang kita buka akun email kita ya, di kotak masuk akan mendapatkan link untuk aktivasi akun e-materai. Berikutnya di sini kita klik aktivasi akun teman-teman. Kemudian kita akan diarahkan menuju ke laman materai-elektronik.com. Selanjutnya untuk login akun e-materai kita, ini kita masukkan email dan juga password yang tadi sudah kita daftarkan ya. Dan selanjutnya kita klik pembelian untuk membeli e-materai. Sebelum kita melakukan pembubuhan, di sini kita klik pembelian dulu ya. Selanjutnya kita login kembali ke akun e-materai untuk proses pembubuhan setelah kita ini berhasil melakukan pembelian. Kita login ke akun e-materai menggunakan email dan juga password yang sudah kita daftarkan tadi. Kemudian pada menu unggah dokumen kita klik unggah ya. Kemudian kita klik unggah PDF. Kemudian kita klik PDF yang sudah ditandatangani namun belum ada materainya. Dan selanjutnya kita klik open. Kemudian kita posisikan e-materai, kita letakkan di sebelahnya tanda tangan kita ini ya teman-teman. Pastikan e-materai tidak menimpa gambar atau tulisan apapun. Kemudian kita klik unggah file. Kemudian kita akan dapat melihat riwayat dokumen yang telah berhasil kita bubuhi materai. Inilah riwayat pembubuhan materai yang sudah berhasil kita lakukan dengan akun kita. Pembubuhan ini sudah berhasil. Dan berikutnya di sini kita pilih dokumen yang tadi sudah kita bubuhi materai. Di sini kita klik unggah dokumen ya. Kemudian kita klik unggah PDF dokumen yang sudah kita berhasil bubuhi materai. Kemudian kita klik open untuk pengunggahan dokumen e-materai. Dan sekarang proses kita ini sudah selesai. Untuk memastikan dokumen yang kita sudah unggah itu apakah sudah ada materainya dan berhasil atau belum, kita bisa klik lihat dokumen ya. Ini adalah langkah kita untuk memastikan apakah dokumen yang kita sudah unggah ini sudah kelar ataukah belum teman-teman. Memastikan saja nih. Dan kita lakukan hal yang sama untuk dokumen-dokumen lain yang memerlukan materai ya untuk penggunaan e-materai ini.